Halo, selamat siang guys. Apa kabar semuanya? Sudah pada bikin kopi belum? Hari ini ada yang ngasih rokok 1 bungkus. Kita habisin dulu. Kopi sudah bikin. Sekarang tinggal jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua terkait masalah gula geseng lan gula emok ya. Jadi di dalam status FB saya yang pertama itu menerangkan siapa itu gula geseng. Nah, gitu. Sedangkan untuk di status FB yang kedua itu penelitian kita tentang nisan-nisan model raja yang ada di Banten, termasuk nisan yang diyakini masyarakat Banten khususnya itu nisan gula geseng. Bahkan ada yang menyebut bahwa gula geseng adalah seorang patih. Itu salah besar. Gula geseng itu bukan patih, dia itu seorang seorang kiai. Maka di situ disebut Kiai Gula Geseng. Jadi saya pribadi pakai dua sumber primer dan dua sumber sekunder, yaitu dari babat ataupun catatan orang-orang Eropa. Nah, ketika kita sudah menguasai materi, maka kita uji di lapangan tentang kisah-kisah itu. Siapa gula geseng dan gitu. Kan itu permasalahan. Jadi bukan saya tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan baik di FB maupun di WA Japri. Bukan itu masalahnya. Untuk penelitian gula geseng itu saya sudah selesai. Cuman ada beberapa kendala di lapangan. Jadi untuk menghindari konflik yang terjadi di lapangan, seperti kasus yang pertama tentang nisan yang kita ketemukan di Kasunyatan di Pekalangan Gede, itu menimbulkan polemik bermasalah. Jadi beberapa kali saya dipanggil dari orang Kesultanan juga untuk minta klarifikasinya dan minta atau memohon khususnya apabila ada penemuan-penemuan baru jangan dipublikasikan. Saya sendiri tidak merasa bahwa saya itu yang mempublikasikan, tapi ada orang lain yang mempublikasikan. Gitu. Maka sebenarnya penelitian kita ini belum final karena memang masih jauh. Jadi kita itu masih menyimpan hasil-hasil penelitian kita yang kita ketemukan di lapangan. Jadi bukan berarti saya tidak bisa menjawab, saya bisa menjawab. Cuman ada danfak yang akan timbul di kemudian hari apabila saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semua, baik itu tentang nisan-nisan Sultan di Banten ataupun yang lainnya. Jadi memang saya butuh jaminan dari seseorang. Bila saya mengungkap fakta di lapangan dan saya menceritakan, ada yang bisa menjamin atau tidak bahwa kasus ini tidak akan ramai seperti kasus kemarin yang akhirnya bermasalah juga dengan saya di lapangan. Makanya untuk sementara ini penelitian kita di Banten kita jeda dulu. Ditambah dengan kasus-kasus baru yang sekarang, yaitu kasus tentang dunia pernasaban yang ribut-ribut tentang nasab. Jadi menurut saya dan hemat kita lebih baik stop dulu penelitian kita ini. Karena dikhawatirkan ada yang membonceng atau ikut menumpang kendaraan kita seperti ini. Jadi kasus yang pertama juga sama terkait hasil penemuan kita bahwa ada yang mengambil posisi enak, disebutnya fenomena telur mata sapi, disebutnya fenomena telur mata sapi. Jadi yang nelor ayam, yang tenar sapi. Nah seperti itu, kita tidak mau. Kita yang melakukan penelitian di lapangan, tapi orang lain yang menikmati hasilnya, bahkan seolah-olah itu adalah hasil penelitian mereka. Seperti itu, saudaraku semua. Jadi mohon maaf kalau saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan rekan-rekan semua, karena memang ada yang harus
Ada yang boleh saya jawab, ada juga yang tidak boleh saya jawab. Artinya, ibarat buah itu belum waktunya matang untuk dibagikan, jadi tidak bisa dibagikan. Kita nunggu maksudnya kita tunggu matang dulu baru kita bisa membagikan. Jadi seperti itu rekan-rekan semua.